Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Muqtasidin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Mohon maaf mengganggu zikir jamaah sekalian. Kita lanjutkan serial tausiah singkat setiap hari Selasa ba'da zuhur di Masjid Al-Muqtasidin. Kita sedang membahas tentang produktif muslim, bagaimana Islam mengajarkan para pemeluknya untuk menjadi pribadi yang produktif. Di dua pertemuan di awal sudah kita bahas definisi produktif muslim yang kita maksudkan dan indikator produktifnya seorang muslim. Maka di pertemuan kali ini akan kita mulai untuk membahas kiat-kiat atau tips-tips yang diajarkan oleh Islam kepada para pemeluknya dalam rangka bisa meningkatkan produktivitas. Pada pertemuan kali ini akan kita bahas yang pertama, yaitu dengan cara menjadi morning person, atau istilahnya di negara barat diistilahkan dengan istilah lark. Itulah dia istilah untuk menggambarkan orang yang dia sibuk sejak pagi hari, sudah aktif untuk mengerjakan berbagai aktivitas di pagi hari. Maka ini salah satu tips utama ketika seseorang dia ingin menjalani harinya dengan produktif, dia harus memperhatikan bagaimana dia menjalani awal harinya. Para ulama Islam mereka menyebutkan permisalan untuk hal ini. Ada beberapa permisalan. Yang pertama, sebagian mereka mengatakan inna awwal al-yawmi bimanzilati shababihi wa akhiruhu bimanzilati syuyukhatihi. Pagi hari itu ibarat masa muda dan sore hari itu ibarat masa tua. Man syabba ala syai' syabba alaihi. Barang siapa yang dia di masa mudanya menjalani hari-harinya dengan sebuah kebiasaan, maka kebiasaan tersebut akan terbawa ke masa tua. Maka demikian permisalan untuk pagi hari. Barang siapa yang dia menjalani pagi harinya dengan penuh semangat, dengan produktif, melakukan berbagai kegiatan bermanfaat, maka itu akan mempengaruhi bagaimana kondisinya sepanjang hari. Dalam ungkapan lainnya para ulama mengatakan, yaumuka mislu jamalika in absakta awwalahu tabi'aka akhiruhu. Hari-hari kita itu ibarat gerombolan hewan gembalaan, ibarat onta. Barang siapa yang dia bisa mengendalikan onta paling depan, maka onta-onta di belakang itu akan mengikutinya. Maka ini permisalan barang siapa yang dia bisa mengkondisikan kondisi pagi harinya dengan penuh aktivitas yang bermanfaat, dia produktif di pagi hari, maka demikianlah kondisinya sepanjang hari. Yang ungkapan ini sebenarnya berlandaskan kepada sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Saya bacakan sebuah hadis yang merupakan rujukan utama bagi kita semua untuk menjadi seorang muslim yang produktif. Saya bacakan terjemahannya. Kata Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Setan membuat 3 ikatan di tengkuk salah seorang di antara kalian ketika kalian tidur. Di setiap ikatan tersebut setan akan mengatakan, malam masih panjang, tidurlah. Jika kalian bangun lalu kalian berzikir kepada Allah, maka lepas satu ikatan setan tersebut. Kemudian jika kalian berwudu, lepaslah ikatan kedua. Lalu jika kalian sholat, maka lepaslah ikatan ketiga. Maka barang siapa yang melakukan hal tersebut, kata Nabi kita Muhammad SAW, di pagi hari, maka dia akan bersemangat dan bergembira sepanjang harinya. Dan sebaliknya barang siapa yang tidak mengerjakan hal tersebut di pagi harinya, dia tidak akan ceria dan jiwanya akan menjadi jiwa yang malas. Dan bagaimana Nabi menjadikan pen-trigger jiwa seseorang itu dia bersemangat atau tidak sepanjang hari, letaknya adalah di pagi hari. Lalu bagaimana caranya kita bisa menjadi morning person, orang yang dia bisa produktif di pagi hari? Kalau kita merujuk kepada pembahasan-pembahasan di zaman modern ini, salah satu tipsnya adalah disebutkan di sana, buatlah morning routine, rutinitas di pagi hari. Yang ini sebenarnya juga sudah digariskan oleh Islam. Dan bagaimana Allah meletakkan salat yang pertama sepanjang hari adalah di waktu subuh. Yang ini hukumnya wajib, sehingga seorang muslim wajib bagi dia untuk bangun di pagi hari. Setelah itu Allah melempatkan adanya azkarus sabah, zikir-zikir di pagi hari selepas ba'da subuh. Lalu setelah itu juga Nabi kita Muhammad SAW mendoakan adanya keberkahan di pagi hari.
Kata Nabi kita Muhammad SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi hari mereka. Sehingga dijadikan di dalam tubuh umat Islam ini, di dalam ajaran Islam ini, waktu pagi hari adalah waktu yang berkah dalam rangka memotivasi kita supaya kita banyak untuk melakukan aktivitas di pagi hari. Kalau kita lihat di zaman kenabian, di zaman Nabi dan para sahabat dulu, mereka memulai aktivitasnya ba'da subuh. Nabi terbiasa disebutkan dalam sebuah riwayat, jika beliau mengirim pasukan untuk berperang, beliau mengirimnya ba'da subuh. Para sahabat sebagiannya mereka memiliki kebiasaan untuk berdagang dan berbisnis pagi hari. Salah satunya adalah Abdurrahman bin Sakhr al-Ghamidi, punya kebiasaan untuk berbisnis di pagi hari sehingga dia terkenal sebagai saudagar besar. Dan aktivitas-aktivitas lainnya di zaman kenabian, aktivitas itu dimulai ba'da subuh. Lalu yang terakhir juga bagaimana Islam membenci orang-orang yang mereka tidak produktif di pagi hari. Hukumnya meskipun tidak sampai derajat haram, namun sangat-sangat dibenci, hukumnya tidur di pagi hari. Kita dapati banyak riwayat para sahabat mereka sampai membangunkan orang-orang yang ada di rumah mereka karena mereka tidak mau anggota keluarga mereka tidur di pagi hari. Di antaranya adalah perbuatan sahabat Zubair dan Abdullah bin Mas'ud, senantiasa membangunkan anggota keluarganya yang tertidur di pagi hari. Maka ini di antara hal yang diajarkan oleh Islam. Hendaknya kita memperhatikan hal tersebut, melakukan aktivitas yang bermanfaat di pagi hari, karena bagaimana kondisi kita di pagi hari akan mempengaruhi kondisi kita sepanjang hari. Hadza wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.